presidennya adalah mantan TNI dan yang bersikap juga adalah para purnawirawan TNI. Kalau saya tidak silap ya, ini forum juga sudah ada bahkan sejak reformasi sebetulnya. Kenapa wakil presiden? Karena diduga kemenangannya berdasarkan pelanggaran terhadap konstitusi. Itu loh kira-kira tuh. Mereka menginginkan Pak Prabowo itu tampil sebagai presiden yang seutuhnya. Nah, isu ekonomi ini mungkin dipandang oleh purnawirawan ini akan sangat berat dihadapi. Apalagi kemudian kalau isu ekonomi ini ditimpel lagi oleh isu politik gitu loh. Bacaan saya terhadap pernyataan ini, harus segera Pak Prabowo menegaskan bahwa dia tidak sedang menanggung beban politik pemerintahan yang sebelumnya gitu. Cukup beban ekonominya, beban politiknya nggak usah gitu. Upaya menggoyang Jokowi dan Gibran ya, ini kira-kira akan sukses apa enggak? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Wapres Gibran digoyang, belum ada usia 1 tahun jabatannya. Ini saya bacakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang diketuai oleh mantan Wapres juga di Indonesia Tri Sutrisno, mengirimkan sebuah pernyataan sikap dan di dalamnya menyetujui jika Gibran dicopot. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita gali, kita analisis, dan kita sudah ada Bang Ray Rangkuti. Halo, Direktur Lingkar Madani. Bang Ray, ini gimana ini? tukang nyinyir kata. Tukang nyinyir. Jadi mereka itu kadang nggak paham antara nyinyir dan kritik itu bedanya di mana. Iya. Ya, kita ini kan menggunakan pisau analisis, ya. Kita juga menggunakan data. Dan instruksinya begitu, harus disebut itu, dilabeli tukang nyinyir gitu ya, jadilah. Ya, emang itu juga sesuatu yang menjadi apa ya, cukup merugikan bagi kelompok oposisi ya, karena memang fungsi mereka kan mengkritik. Betul. Dan ketika mereka menjalankan fungsi itu dianggapnya nyinyir. Betul. Dan sebetulnya juga merugikan bagi bangsa dan negara ini. Iya. Sebab dengan kondisi kita seperti sekarang, ya kalau tidak ada kritik lah yang ngawasin ya kita bisa terserempet gitu. Ya. Nah, balik lagi ke soal Gibran ini, Bang Ray. Surat itu kan sangat terbuka ya, karena memang pernyataan sikap. Dan ini disampaikan langsung oleh para purnawirawan prajurit TNI. Ya. Kita tahu nama-namanya juga nama-nama besar, karena juga yang menjadi ketuanya Tri Sutrisno. Gitu ya. Ini gejala apa sebenarnya? Sesuatu yang nggak pernah terjadi dalam konteks pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ya? Ada sih sebetulnya. Misalnya waktu Pak SBY itu di putaran pertama seingat saya ya. Nah, dulu kita udah ada gagasan dulu tuh cabut mandat, gerakan cabut mandat yang dipelopori oleh Bang Hariman Siregar saat itu. Nah, setelah periode kedua beliau, Pak SBY itu muncullah gerakan yang dimotori oleh para ketua-ketua pemuka agama yang menyebut 8 atau 10 kebohongan Pak SBY gitu. Itu periode kedua beliau tuh. Nah, itu dia dimotori oleh Pak Din, gitu-gitulah. Kemudian ada Pak Din Samsudin. Okay. Saat itu juga ada juga Pak Romo Magnis gitu. Ada Pak Pendeta Yawangu gitu dan sebagainya. Itu pernah membuat rilis 10 kebohongan Pak SBY gitu. Nah, itu bahkan belum 100 hari tuh yang periode keduanya gitu kan. Tapi posisi hari ini kan karena presidennya adalah mantan TNI dan yang bersikap juga adalah para purnawirawan TNI. Ya, kalau saya tidak silap ya. Nah, kalau saya tidak silap, ya, mungkin juga pemirsa YouTube ini bisa kasih informasi. Ini forum juga sudah ada bahkan sejak reformasi sebetulnya. Oh iya, forum ya, TNI ini. Forumnya ini ya, betul. Sejak reformasi awal-awal ya tentu jauh lah, misalnya persisnya sejak 2004 lah ya. Yang dikenal dulu namanya ini Forum Cawang gitu loh. Forum Cawang ya, karena kantornya saat itu umumnya ada di sana, ada di Cawang ya. Saya beberapa kali ikut
dilibatkan diskusi di dalam forum-forum ini dulu ya, kalau ini benar gitu. Dan memang ketuanya adalah Pak Tri ya, dan banyak jenderal-jenderal berpengaruh dan cukup dihormati di lingkaran ini. Yang dari dulu memang isu mereka itu salah satu concernnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Makanya di dalam rilis mereka ini juga ada menyebutkan itu ya, untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira dimulai dari situ itu Nan, dimulai dari pokok pikiran awalnya itu soal rilis kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu. Betul. Makanya mereka lalu mengusulkan ya kan MPR segera memberhentikan Saudara Gibran. Ya. Nah, kenapa diberhentikan? Kenapa melalui mekanisme MPR? Karena ya desainnya memang Undang-Undang Dasar 45 sebelum reformasi kan. Karena di mana MPR punya kewenangan untuk memakzulkan presiden ataupun wakil presiden kan gitu. Nah, yang kedua adalah kenapa wakil presiden? Mereka menyebutnya di dalam rilis itu karena diduga melakukan kemenangannya berdasarkan pelanggaran terhadap konstitusi. Itu kira-kira tuh. Okay. Sebetulnya kalau dibaca pernyataan itu logik gitu loh, Mas. Tentu logik dalam konteks cara berpikir ini ya kan. Dan cukup populis lah ya. Iya. Jadi saya bicara ininya dulu, nanti kita analisis soal politiknya gitu loh ya. Jadi kalau kita bicara soal logika alur berpikirnya ini udah tepat gitu. Alurnya tepat gitu. Dimulai dari revisi undang-undang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum reformasi gitu ya. Di mana kewenangan untuk mencopot presiden wakil presiden ada di tangan MPR, lalu ada dianggap wakil presiden yang sekarang melanggar konstitusi. Dan kalau capnya melanggar konstitusi ya tentu bisa diberhentikan. Oleh siapa? Oleh MPR gitu. Nah itu logik tuh semua tuh gitu loh. Nah tapi apakah semata-mata permintaan itu berdasarkan itu saja gitu loh. Ya kan? Kalau itu kan pendekatan konstitusionalitasnya kan. Artinya karena dianggap pelanggar konstitusi. Tapi apakah itu semata-mata? Saya kira enggak. Oleh karena itu perlu juga melihat unsur-unsur politik yang mendorong kebulatan para purnawirawan ini untuk sampai kesimpulan supaya Saudara Gibran ini dimakzulkan melalui MPR itu gitu loh. Iya, dan di dalam pernyataan sikapnya kan juga menyebut kebijakan masa lalu Pak Jokowi yang diharapkan tidak dilanjutkan oleh Prabowo. Ya. Salah satunya misalnya pembangunan IKN gitu. Ya. Jadi kesannya ini kayak paket gitu loh Bang. Ya. Paket ada di situ peninggalan Jokowi yang harus di stop, termasuk di dalamnya adalah tuh Gibran sebagai wapres yang diusung dan didorong oleh Jokowi. Ini yang saya maksudkan tadi itu selain pertimbangan konstitusionalitasnya tadi kan, ada juga pertimbangan politiknya. Apa yang dibaca dari pertimbangan politik itu sebetulnya secara tidak langsung, bahkan dinyatakan sebetulnya di rilis itu, mereka menginginkan Pak Prabowo itu tampil sebagai presiden yang seutuhnya. Kira-kira gitu loh Pak. Jadi ini mereka risau soal isu matahari kembar. Matahari kembar gitu. Dan mungkin istilah yang umum sebelumnya ini, kok ini seperti istilah saya itu presiden bayang-bayang Jokowi gitu loh. Atau kok nggak kelihatan macannya gitu kalau bahasa ininya, Gen Z-nya gitu loh kira-kira. Beli kongguan isi rengginang ini. Itu loh kan. Nah kalau kita baca di rilis itu, mereka menekankan itu juga. Nah untuk itulah mereka merasa bayang-bayang Jokowi itu semestinya udah harus ditinggalkan. Makanya turunan dari permintaan mereka itu adalah menteri-menteri yang pernah bekerja sama dengan Jokowi itu juga di reshuffle gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka pembersihan. Itu tadi untuk menjadikan figur Pak Prabowo itu sebagai presiden yang berwibawa penuh, bukan presiden yang terbagi wibawanya, atau bahasa saya presiden bayang-bayang gitu, atau bahasa yang populer sekarang seperti matahari kembar gitu. Jadi itu sebetulnya pertimbangan politiknya. Mereka dalam bahasa umumnya itu mereka ingin melihat Prabowo itu ya macan gitu loh. Apalagi backgroundnya militer ya. Apalagi backgroundnya militer gitu. Masa backgroundnya militer
tetap seakan-akan tetap ada bayang-bayang sipilnya. Detailnya, makanya unsur-unsur yang dikaitkan dengan terbelahnya kekuasaan itu secepat mungkin direspon oleh Pak Prabowo. Dimulai dari wakil presiden dalam ini Gibran. Iya. Tentu ini pertimbangan politik lah. Konstitusionalnya ada juga gitu loh kira-kira ya. Lalu reshuffle menteri-menteri yang berhubungan dengan Pak Jokowi sebelumnya gitu. Itu permintaan mereka. Ya. Nah, di luar itu, kalau kaitannya dengan Pak Jokowi, saya mengatakan begini, ini kan mereka juga tidak ingin kelihatan Pak Prabowo ini ditimpa masalah secara politik justru karena masa lalu Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi politiknya sekarang, kan Pak Prabowo ini belum digoyak isu politik loh dia. Kecuali dengan undang-undang TNI. Ya kan, jadi pintu masuk untuk mengkritik Pak Prabowo terkait dengan politik itu adalah undang-undang TNI. Isu yang lain itu dia belum kena. Tapi dia menerima beban yang cukup berat berkaitan dengan isu ekonomi. Nah, isu ekonomi ini mungkin dipandang oleh juga ya diskusi-diskusi di lingkaran purnawirawan ini akan sangat berat dihadapi. Apalagi kemudian kalau isu ekonomi ini ditimpa lagi oleh isu politik gitu loh. Ya. Makin berat kan. Dan secara alami umumnya akan terjadi kalau ekonominya tidak cukup membaik, itu akan keseret dengan politik akan melahirkan krisis politiknya ya. Gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itulah mereka nganggap, salah bacaan saya terhadap pernyataan ini, harus segera Pak Prabowo menegaskan bahwa dia tidak sedang menanggung beban politik dari pemerintahan yang sebelumnya gitu. Beban ekonominya, beban politiknya gak usah gitu. Ya. Sebab kalau kita lihat sekarang nih Nania, hampir kritik orang secara politik kepada Pak Prabowo itu memang berhubungannya dengan Pak Jokowi. Nah, saya lihat sekarang ada 4 kelompok lah ya yang mengkritik Pak Jokowi nih dan selalu masih ngejar-ngejar Pak Jokowi terkait dengan 4 isu dengan 4 kelompok ini. Termasuk ijazah palsu ya. Nah, itu banyak. Satu yang posisi Arfi yang saya bersama dengan teman saya di Nurani 98 sudah mengadukannya melaporkannya kepada KPK. Dan bukan kita saja. Sebagai pemimpin korup gitu ya. Iya, yang OCC Arfi. Kan jauh sebelum itu juga sudah pernah dilaporkan. Oleh saudara Ubaidillah Badrun kan. Di 2023 dilaporkan ya terkait dengan harta kekayaan Kaisang maupun Gibran saat masuk itu. Kan. Jet pribadi. Habis 2024 jet pribadi gitu ya. 2025 yang lalu OCC Arfi itu gitu. Nah, tapi selain kita ada sekitar 5 organ juga yang ikut melaporkannya sebetulnya gitu. Nah, ini yang sekarang pertama tuh terkait dengan kalau ini kan dugaan tindak pidana korupsi lah gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan ijazah. Nah, ijazah ini memang bukan isu baru, isu yang justru mulai sejak tahun 2015-an kan sampai sekarang tuh menggelinding terus. Dan makin hari ke sini makin membesar nih isu. Karena semakin banyak hal yang diungkap sebagai indikasi kejanggalan. Ya, itu dia. Dan anehnya sekarang makin menguat gitu loh. Kenapa makin menguat? Ya karena kalau waktu di zamannya Pak Jokowi berkuasa, kan orang-orangnya bisa dipanggilin tuh gitu loh, Bah. Dan ada beberapa yang jadi terpidana. Nah, sekarang kan ya sudah lebih terbuka lah untuk mempersoalkan itu. Gitu. Pengaruh dia ke penegak hukum juga sudah mulai. Ya secara alami kan juga akan berkurang. Lagi pula dilihat oleh publik kan sekarang gitu ya. Nah, ini kelompok kedua nih yang mempersoalkan termasuk Roy Suryo lah di dalam. Nah, itu yang kelompok Roy Suryo macam-macam itu. Nah, kelompok yang ketiga terkait dengan konstitusionalitas dari Gibran. Nah, inilah yang sekarang termasuk purnawirawan macam-macam dan sebagainya ini. Dan itu selalu relevan ya untuk Tentu saja kan kita ada peringatkan saja dari awal bahwa ini tidak akan selesai dengan hanya diketuk hakim itu. Akan jadi catatan sejarah kelam di dalam konstitusi dan juga sejarah politik Indonesia. Nah, ini yang keempat. Kelompok keempat tinggallah Gen Z yang dan mahasiswa sekarang. Yaitu yang membuat tagline Indonesia gelap, yang salah satu turunannya itu adalah Adili Jokowi kan. Ya.
Nah ini 4 kelompoknya sekarang, dan 4-nya itu semuanya ke Jokowi Dan keluarganya. dan keluarganya. Ada OCCRP, ya kan, ada kemudian ijazah, ada konstitusionalitas Gibran, dan yang terakhir itu adalah adili Jokowi. Gitu. Nah ini politik kan ini semua isunya kita kategorikan sebagai ke isu politik lah, yang menimpa kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kan dianggap misalnya ya dorong dong kasus OCCRP itu dibuka. Kan misalnya begitu ya. Beri kesempatan dong supaya Pak Jokowi itu diadili misalnya dan sebagainya dan seterusnya. Karena posisinya sebagai presiden. Betul gitu. Termasuk kan di dalamnya kan orang lapornya KPK. KPK sekarang sudah di bawah presiden. Kira-kira tuh. Nah, mungkin sebagai cara pandang Purnawirawan ini menganggap kalau Pak Prabowo nggak tegas menghadapi isu ya dari 4 kelompok ini, ya akan keseret-seret ke dalam, dan itu akan membebani kita, khususnya Pak Prabowo, untuk menyelesaikan beban ekonomi ini gitu loh. Ya. Nah itu yang menurut saya, oleh karena itu ya mereka mengatakan Pak Prabowo Anda berdiri dong. Meskipun itu sepertinya juga belum terlalu direspon ya. Belum. Prabowo ya. Karena misalnya malah terakhir ini Pak Jokowi diutus oleh Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus ya, dan oleh pendukung Pak Jokowi itu diglorifikasi lah ya, karena memang sekarang ini banyak orang mengatakan ada kira-kira hubungan antara Pak Prabowo dengan keluarga Pak Jokowi itu agak kurang harmoni gitu ya. Memang satu segi Pak Prabowo tuh belum silaturahmi loh. Atau Pak Jokowi belum silaturahmi lebaran loh ke Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo udah ke Ibu Mega kan. Oh iya ya. Itu bisa merupakan salah satu simbol ya. Iya, kenapa? Pak Prabowo belum menerima silaturahmi dari Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi belum menerima silaturahmi dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo sudah silaturahmi ke... Meskipun menteri-menterinya sudah sowan ke Solo. Oh iya, sudah sowan ke Solo. Inilah paket yang diminta untuk di reshuffle ya. Oh iya, itu kan menteri-menteri itu dari ya. Nah jadi, setelah dikirim dan diutus, ya para pendukung Pak Jokowi mengglorifikasi bahwa asumsi-asumsi yang menyebut hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu merenggang itu nggak terbukti dengan Pak Jokowi dikirim gitu. Padahal saya melihatnya sebaliknya. Kenapa Pak Jokowi yang dikirim? Loh kok bukan wakil presiden gitu loh Gibran, Pak? Bukan Gibran. Mestinya untuk tugas yang seperti itu ya Gibran yang harus dikirim. Karena Gibran itu adalah resmi perwakilan negara. Iya. Gitu. Ya, nah kalau presidennya berhalangan, ya otomatis lah wakil presidennya yang harus mengambil alih tugas itu kan. Oleh karena itu Gibran lah yang semestinya berangkat ke sana. Lah kak ini Gibran nggak disuruh berangkat ke sana. Seperti dianggurin gitu. Ya, tidak dikasih ruang dan peran ya. Makanya dia bikin monolog tuh. Karena mau ngapain lagi kan? Iya, monolog yang dislike-nya banyak dari yang like-nya gitu. Banyak yang dislike dari like sehingga tombolnya dimatikan. Supaya nggak tambah banyak. Iya, nggak yang like-nya tetap ada. Tetap ada. Dislike-nya hilang. Setelah saya sadar tuh saya lihat lagi lu kok dislike-nya udah gak ada lagi. Saya cari-cari nggak bisa nemu gitu ya. Padahal mau nekan juga. Enggak, cuma mau lihat aja lo bener gak ya? Gitu ya kan? Kok bisa 3 kali lipat ketidaksukaannya dibandingkan yang suka gitu. Nah, saya malah mengatakan monolognya Gibran itu memberi sinyal memang makin menepisnya peranan dia di dalam kegiatan kepresidenan gitu atau kepemerintahan itu mengakibatkan dia seperti mengambil cara untuk tetap menjadi eksis di diperbincangkan publik itu. Nah, salah satunya adalah monolog itu. Ya mungkin dia nggak terlalu menduga bahwa hasilnya akan dislike. Tapi kalau cara berpikir politiknya, ya mau dislike pun nggak apa-apa. Yang penting ada spotlight dia ya. Bang Ray, di akhir nih, upaya menggoyang Jokowi dan Gibran ya, karena yang jelas-jelas disampaikan itu memang mengganti ya. Termasuk soal reshuffle.
Ini kira-kira akan sukses apa enggak? Kalau melihat dari tadi ya, posisi politiknya Prabowo terhadap keluarga Jokowi dan Jokowi sendiri, karena bagaimanapun kita juga harus melihat sejarah bagaimana Prabowo menang ya di Pilpres 2024. Itu kan kontribusi Jokowi juga cukup besar ya di sana gitu. Nah, apakah ini juga akan menjadi salah satu hambatan yang cukup besar ya bagi Prabowo untuk mengambil sikap, oke, kita sudah 0-0 lagi nih gitu ya. Saya sudah kasih cukup support selama ini gitu ya. Saya sudah tetap berikan ruang bagi Anda gitu. Dan termasuk ya Gibran direstui sebagai wapres gitu. Apakah ada pada titik tertentu kemudian ya akhirnya penguasa mengatakan ya udah kita tutup buku, ya silahkan aja kalau kemudian mau ada proses politik yang diharapkan gitu ya dari beberapa kelompok yang menuntut terus-menerus sampai hari ini. Tutup buku dalam pengertian pisah saya kira enggak. Iya, enggak ya. Tapi bahwa Pak Prabowo kelihatan mulai menjaga jarak, iya. Itu yang sekarang terjadi gitu. Pertama itu tadi kan meminimalisasi keterlibatan Gibran di dalam ranah pemerintahan gitu. Itu makin terasa lah sampai sekarang sehingga yang mestinya berangkat ke Vatikan gitu ya menghadiri pemakaman Sri Paus itu justru bapaknya Gibran gitu loh, bukannya Gibran gitu kan. Nah, tapi mungkin oleh karena itu mungkin semacam kompromi. Mungkin dianggap sama aja lah mau Gibran. Bukan, dianggap kompromi kan. Maksud dua-duanya enggak. Iya, kan? Betul. Jadi tetap dijaga perasaan di Solo itu. Ya udah bapaknya yang berangkat, tapi jangan Gibrannya. Gitu. So, kalau Gibrannya yang berangkat simbol negara loh, yang dibawa oleh dia itu kan kira-kira gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kunjungan Pak Prabowo ke Ibu Mega itu juga menurut saya memberi sinyal yang kuat bahwa Pak Prabowo sudah melihat teman masa depan itu adalah Ibu Mega dan PDIP. Ya, tentu di dalamnya ya PDIP gitu. Nah, teman masa depan itu pilihan yang realistis sebagai politisi ya. Kalau kan ibaratnya krisis ekonomi ini kalau menjurus ke krisis politik, ya mohon maaf saja, memang Pak Jokowi mau diambil kekuatannya apa gitu loh. Yeah. Kalau menjurus ke arah krisis politik. Kalau Ibu Mega ya ada 120-an anggota dia di DPR itu. Karena Jokowi nggak punya mesin politik. Ya, itu yang saya katakan. Makanya dalam konteks ini Ibu Mega adalah masa depan politiknya Pak Prabowo, sementara Pak Jokowi adalah masa lalunya. Gitu. Jadi oleh karena itu gejala-gejala ini memperlihatkan kepada kita memang sekarang ini ada upaya untuk menghilangkan bayang-bayang itu. Tapi jelas nggak akan ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Nah masalahnya apakah akan berlanjut kira-kira ya di 2029 ke sana gitu. Nah saya kira justru kelihatan akan tipis nih. Ya, kelanjutannya di situ. Jadi nggak akan terjadi di tengah jalan. Kalau itu dari Pak Prabowo ya, tetap akan 5 tahunan gitu. Tapi 5 tahun ke depan ya Pak Prabowo akan mencari mungkin ya pasangan yang lain, Gibran gitu. Yeah. Nah ini satu segi nih, ini seginya dari Pak Prabowo. Tapi bagaimana? Apakah mungkin gerakan sipil masyarakat dan sebagainya itu menguat untuk melakukan tuntutan? Bisa jadi. Dan kalau itu terjadi ya bisa jadi Pak Prabowo juga nggak melakukan penahanan, itu nggak menekan-nekan supaya isu itu ya nggak naik macam-macam gitu. Malah kan kelompok ormas ya yang sekarang membackup Jokowi ya, termasuk Hercules misalnya yang membuat statement soal isu ijazah palsu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Ya, jadi kalau dari pihak Pak Prabowo-nya mungkin nggak akan ke sana gitu. Tapi juga boleh jadi Pak Prabowo nggak terlalu aktif misalnya menekan kalau isu ini terus-menerus membesar gitu. Termasuk ijazah palsu juga nggak ada kan? Kelihatan ya di penguasa untuk misalnya menekan, mengerem, atau apa. Ya kecuali ya datangnya dari pendukung-pendukung Pak Jokowi sendiri. Tapi dari partai kan nggak ada berkomentar. Dan bukan kali pertama partai-partai nggak berkomentar soal Pak Jokowi loh ya. Posisi Arfi nggak ada partai-partai yang berkomentar tanda kutip membela Pak Jokowi itu. Bahkan yang dulu menjilat dirinya juga sekarang ada.
adili Jokowi juga tak ada partai-partai yang tampil ke depan untuk membela Pak Jokowi, tidak ada. Termasuk ya soal Gibran ini kelihatan gitu. Nah kalau kita itu yang saya sebut kalau lihat gejalanya sih memang Pak Prabowo juga sudah mulai lebih tampil sebagai dirinya gitu loh kira-kira. Nah dan tapi sekalipun begitu dia nggak akan mau berpisah dengan Gibran di tengah jalan gitu. Tapi boleh jadi dia tidak akan menekan kalau isu soal inkonstitusionalitas Gibran itu terus meningkat gitu. Nah kalau misalnya ini meningkat, membesar, tuntutan ke arah sana itu terjadi lebih masif lagi, misalnya begitu tuh. Nah, apakah mungkin akan ada gerakan politik? Sangat mungkin. Alias apa? Alias partai-partai yang ada di parlemen akan memiliki inisiatif untuk melakukan langkah-langkah pemakzulan. Gitu. Tapi kalau kita baca di konstitusinya, paket presiden wakil presiden itu bisa dimakzulkan sekaligus, ya kan? Tapi salah satu di antara mereka juga bisa dimakzulkan. Ya. Presidennya bisa dimakzulkan sendiri tanpa wakil presiden. Wakil presidennya bisa dimakzulkan tanpa presiden selama melanggar aturan seperti yang disebutkan di dalam konstitusi kan. Nah ini dalilnya adalah pelanggaran konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah kalau misalnya ini kan mengandai tuntutan makin membesar, kira-kira bacaan kita apakah partai-partai ini akan tanda kutip tadi ya melindunginya atau ikut arus besar gelombang publik itu. Nah, kalau itu sisa di 2027 lah misalnya, ini mengandai lagi-lagi ya. Bisa saja itu partai-partai itu lepas. Sebab mereka berkepentingan 2029. Ya, betul. Gitu. Kalau itu terjadi gitu. Nah, tinggal ya sekarang ya ini kan analisa lah ya. Yang boleh jadi analisa ini justru memberi gambaran situasi yang memungkinkan keluarga Pak Jokowi itu juga buat ini kan langkah-langkah gitu. Ya. Termasuk di dalamnya yang menekan jangan sampai isu soal pemakzulan Gibran ini menguasa. Ya membesar ini asumsinya nggak main-main karena ini purnawirawan TNI yang punya pengaruh ya cukup kuat gitu. Dan tentu Prabowo sebagai presiden memiliki respek yang berbeda ya. Ini beliau ini kan senior-seniornya Pak Prabowo semua ya. Gitu. Dibandingkan misalnya kalau Pak Jokowi yang ada di situ posisinya. Oh iya gitu. Oke Bang Ray, siap. Ini insight yang menarik. Sahabat Integritas, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.